Kunci gudang tua ini, sampai-sampai ayah baru memberikannya padaku saat menjelang ajal. Aku penasaran, apa sih yang ada di dalamnya? Hanli, Datang, Tuan Keerfu. lagi ngapain sih? Lama banget. Ini lagi mikir mau pindah, jadi beres-beres gudang. Gudang toko kecil itu, ngapain dibersihin? Surat perjanjian transfer, cepat tanda tangan. Kalau begitu Tuan Fu, uang ganti rugi pemindahan saya. Apa aku bakal ngurangi uang recehmu? Oke, aku segera tanda tangan, setelah aku dapat uang ini. Uang maharmu juga cukup, kita segera menikah. Cepat tanda tangan. Tuan Fu, kamu ngapain? Apa salahnya aku mendorongmu? Kenapa kamu memukulku? Dia yang menyentuhmu. Aku kasih tahu, wanita yang kamu idamkan, sudah naik. Tidak mungkin. KR, kamu kasih tahu aku ini bagaimana? Ini bagaimana? Aku sudah bersamanya. Tidak mungkin KR. Lepaskan aku. Tidak, Lepaskan aku. jangan KR, lepaskan. Kalau tahu diri, cepat tanda tangan surat perjanjian transfer. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mematahkan kakimu. Keterlaluan? Fu Heng, kamu keterlaluan. Keterlaluan, orang miskin itu manusia juga. Kamu terlalu menganggap dirimu, kamu cuma anjing. Kamu bersama orang seperti ini, tidak akan bahagia KR. Kamu pikir aku akan menikahi wanita seperti ini? Dia cuma mainan di ranjangku. Mainan saja. Dia membohongimu KR. Ayo, apa aku membohongimu? Bicara KR. Hanli, jangan mempermalukan dirimu lagi, kamu juga jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri, kamu terlalu tidak berguna. Fang KR kamu, aku sudah menyukaimu selama 10 tahun Fang KR. Kalau kamu baik-baik, tanda tangan surat perjanjian transfer. Setelah aku bosan dengan wanita ini, aku akan mengembalikannya padamu. Kamu, tidak akan menandatangani perjanjian ini. Ayo, bangun-bangun, ngapain tegang-tegang? Bener kan? Tiga hari lagi, aku akan dilelang. Membeli seluruh tanah di jalan ini, aku akan cari alasan. Dan meratakan seluruh jalanmu, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku akan melawanmu. Melawan ya. Seperti sampah masyarakat sepertimu, apa yang bisa kamu lawan denganku? Aku mempertaruhkan nyawaku. Aku menyarankanmu untuk tenang, sekarang ini era hukum, kalau tidak bisa bicara dengan Baik, logika, bisa bicara aku dengan akan uang. menunjukkan padamu. Apa ini? Nak, toko kecil kita, mulai sekarang akan kamu kelola. Jangan buka gudang kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat. Akhirnya datang juga. Ini di mana? Ini sedang syuting film? Kenapa tiba-tiba aku sampai di sini? Ini adalah surga. Aku adalah Henezha. Ini adalah Taishang Laojun. Anak kecil, jangan bercanda denganku. Siapa yang bercanda? Dan siapa yang kamu panggil anak kecil? Laojun, lebih baik kamu yang menjelaskan. Putra mahkota ketiga benar, di sini. Adalah surga. Aku bukan aktor di sini. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Bodoh, apakah aku harus membawamu terbang dulu baru kamu percaya? Terbang. Putra mahkota ketiga jangan terburu-buru. Apakah kamu benar-benar Taishang Laojun? Kamu adalah Heneza. Toko kecilku langsung terhubung ke surga. Benar, ayahmu. Adalah penjaga pintu sebelumnya, yang kamu pegang. Adalah kunci dari pintu dua dunia. Pintu dua dunia sejak zaman dahulu. Hanya bisa diwariskan kepada keturunan langsung. Untuk apa pintu dua dunia ini? Kenapa ini ada di toko kecilku? Pintu dua dunia, didirikan oleh Dewi Nua. Sensiap Cerdas Tahun di dunia manusia. Akan muncul secara acak di suatu tempat di dunia manusia. Tujuannya adalah
untuk lebih memahami keadaan sebenarnya di dunia manusia. Tapi apa yang harus dilakukan oleh penjaga pintu ini? Asalkan kamu sering membaca berita dan koran. Setiap bulan datang menemui Lao Jun sekali. Lao Jun secara alami akan memperoleh informasi dari ingatanmu. Sesederhana itu. Lalu, apa keuntungan menjadi penjaga pintu ini? Mengumpulkan pahala, ayahmu sudah menjadi pejabat di dunia bawah. Ayahku menjadi pejabat di dunia bawah. Apakah aku berbohong padamu? Kakek bekerja keras seumur hidupnya. Saat meninggal pun mendapat balasan yang baik. Tidak benar, kenapa hanya setelah mati baru ada balasan yang baik? Aku hampir tidak bisa hidup, masih mau mengumpulkan pahala apa? Aku tidak bisa melakukan ini, cari orang lain saja. Kamu ini anak kecil. Hanya tahu setelah pintu dua dunia mengakui pemiliknya. Tidak bisa ganti orang. Cuma mau manfaatkan ini. Minta lebih banyak keuntungan. Aku gak mikir gitu, kalian gak tahu apa yang baru aku alami. Seorang pria sejati, balas dendam. Balas kejahatan, kamu mati aja, gimana ini? Om bilangnya gampang, Fu Heng ada Fu Group di belakangnya. Aku cuma punya toko kecil ini. Kamu mau aku lawan dia pakai apa? Benar-benar gak punya ambisi. Silakan bilang apa aja, kalau kalian gak bisa bantu aku. Aku juga gak bisa ngapa-ngapain, penjaga gerbang ini, aku gak bisa. Kamu gak boleh mati. Kalau kamu mati, Aku mau beli es krim di mana? Es krim apa? chocolate cream cone crispy. Banyak es krim enak. Aku udah lama gak makan. Kamu pikir aku ngapain? Main catur sama Lao Jun, cuma nunggu kamu. Kamu nunggu aku di sini, biar aku bawa es krim buat kamu. Aku gak peduli kamu jadi penjaga gerbang atau enggak. Tapi es krim kamu harus dijual ke aku. Kayak dulu. 1 es krim 1 pahala. Kamu. Sebenarnya, ada aku juga. Ada apa lagi? 1 botol Erguoto. Om jangan bercanda, Om udah minum segala macam arak surga. Arak surga di langit cuma. Kebutuhan buat latihan. Bukan arak enak beneran. Yakin gak bercanda? Siapa yang ada waktu buat bercanda? Bilang aja bukan cuma kita berdua, tapi juga yang Jian Xiao Tiando, 7 bidadari, Chang'e, DLL, semuanya pelanggan lama kamu. Gak, ini apa? Bukan udah aku bilang, aku udah gak bisa hidup. Aku mau pahala kalian buat apa? Kamu bilang aja, kamu mau apa? Aku bilang, kalian punya sesuatu yang berharga di dunia manusia. Sudah kembali. Pil Dewa Lao Jun. Giok Eneza, beneran bukan mimpi. Permisi, bos ada. Datang. Halo, aku manajer umum Baising Group, Shen Ruo Sue. Mas, Aku Shen Ruosue. Aku, bukan. Kamu mau beli ya? mas tangan. Aku dengar kabar negosiasi kamu sama Fu Heng gagal, jadi mewakili grup datang untuk mencari peluang kerjasama dengan Anda. Berita datangnya cepat ya. Proyek mengubah jalan lama ini menjadi jalan komersial. Semua grup besar mengincarnya, toko seperti milik Anda adalah area utama. Tapi Fu Heng bilang tempat saya terpencil hanya bisa digusur dengan harga terendah. Fu Heng kamu brengsek. Mr. Han, berapapun harga yang ditawarkan Fu Heng, saya bisa memberi Anda 3 kali lipatnya. Bagaimanapun saya tidak akan menjual toko kecil ini lagi. Saya rasa Anda hanya ingin menaikkan harga. Xiaoli tanah di jalan ini. Siapapun grup yang memenangkan lelang, toko Anda di sini akan digusur. Kalau begitu saya sendiri yang akan membelinya. Saya rasa Anda benar-benar mengkeok. Xiaoli hanya dengan pemikiran pribadi. Ingin memenangkan lelang tanah di seluruh jalan ini sepertinya. Maaf. Baiklah, jika Anda berubah pikiran bisa hubungi saya. Bolehkah saya bertanya di mana tempat lelang barang antik di sini? Besok kebetulan ada acara tahunan pameran harta karun, Anda bisa mencoba di sana. Pameran harta karun. Ini dia pameran harta karun, biaya masuknya saja
Sudah menghabiskan tabungan saya selama ini, semoga semua ini sepadan. Saya tidak salah lihat kan Hanli? Kalian kenapa juga ada di sini? Seharusnya kami yang bertanya, ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Bisa datang ke sini, sudah saya katakan sebelumnya, tidak mungkin ada sesuatu di antara kita. Anda melakukan ini hanya membuat saya semakin jijik. Jangan sok-sokan di sana wanita matre, seperti Anda tidak layak untuk saya ingat. Anda bilang siapa wanita matre? Saya bilang Anda. Dia benar-benar datang. Baiklah, saya tanya, Anda datang ke sini untuk apa? Jangan-jangan Anda bilang datang ke sini untuk mengikuti pameran harta karun. Anda punya harta atau tidak, saya sudah tahu. Anda. Jangan begitu, siapa tahu bos besar Han kita. Tidak tahu dapat harta dari mana ini dia kan. Keluarkan biar tuan muda ini, lihat biar tuan muda ini melotot. Kekanak-kanakan. Tuan muda mengizinkan Anda pergi. Anda mau apa? Anda kembalikan ke saya. Giok, Anda pantas memainkan giok. Mari semua lihat. Lihat harta langka bos besar Han. Kembalikan giok saya. Bukan Catania Datang untuk pameran harta karun. Tuan muda ini sendiri yang akan menilainya untuk Anda. Anda harus berterima kasih pada tuan muda ini. Dia itu cuma orang rendahan yang punya toko kecil. Bisa ada batu giok asli apa? Kamu bawa sampah begini ke acara penilaian harta kami, mau merendahkan aku, atau menurunkan kelas acara penilaian harta kami. Fuzong, hari ini asal sudah masuk, semua berhak ikut penilaian. Anda menyusahkan Tuan Han begini, apa tidak terlalu baik? Shen Ruosue, urusanku sejak kapan? Bisa kamu ikut campur? Jangan-jangan kamu ada hubungan dengan si miskin ini. Kamu ngomong Fu apa? Heng, kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Nona Shen. Kembalikan batu giokku. Bawa barang begini ke acara penilaian harta kita. Menurut aturan acara penilaian harta kita, harus langsung dihancurkan. Kamu berani. Aku bantu kamu melakukannya. Jangan. Berhenti. Ngapain? Ini apa? Apa ini giok tertinggi? Siapa kamu, kakek? Kamu pikun ya, anak kecil bodoh. Giok tertinggi adalah raja dari semua batu giok. Pada akhir dinasti Sui, sudah menjadi barang langka. Nilainya tidak terukur, ngibul, terus ngibul. Kakek, ini kamu yang sewa ya? Ini acara penilaian harta. Bukan tempat untuk orang-orang penipu seperti kamu. Cepat pergi. Di seluruh Tiongkok, yang bisa menyuruhku Huang Yipin jadi orang sewaan. Bisa dibilang dia orang berbakat, Huang Yipin. Dia adalah master tertinggi di dunia antik Beijing, Tuan Huang Yipin. Huang Lao sampai datang ke kota Yunhai. Aku tidak bermimpikan. Nama tidak berubah. Benar, aku Huang. Hormat pada semuanya. Aku lewat kota Hai kali ini. Bisa melihat giok tertinggi. Huang Lao, Anda adalah otoritas, tolong lihatkan. Ini pasti tidak mungkin. Apa giok tertinggi? Dia cuma orang bangkrut, bahkan uang mahar 30 juta. Tidak mampu, Anda harus lihat baik-baik, jangan sampai ditipu. Fangker, sia-sia aku suka kamu selama ini. Aku jual toko untuk menikahimu, kamu diam-diam sama orang ini. Kamu menipuku, kamu menghinaku, sampai sekarang masih mempermalukanku. Fangker, apa kamu sangat takut aku jadi kaya? Apa kamu sangat takut kamu sendiri jatuh jadi badut? Kamu bermimpi, aku kasih tahu ya. Kamu di antara pria itu cuma sampah sejati, tidak akan bisa bangkit. Baik, kamu tunggu saja. Aku akan buat kamu menyesal. Aku ingin lihat bagaimana kamu buat dia menyesal. Hari ini aku taruh kata di sini, berapapun nilai batu jelekmu ini. Aku akan beli langsung lalu kasih ke dia, biar dia pakai setiap hari di ranjangku. Jade Agung, benar-benar Jade Agung, saya Huang. Masih bisa melihat Jade Agung ini dengan mata kepala sendiri. Berapa nilai jade ini? Tidak bisa diukur, hanya sepotong batu pecah. 1 juta sudah maksimal, sudah cukup Han Li. Bagaimana kalau kamu meniru suara anjing untukku? Mungkin aku akan menambah 1 juta lagi, orang bodoh. Jade ini setidaknya bernilai 1 miliar. 1 miliar. Benar, konon pada zaman kuno Tiongkok. Nua, nenek moyang manusia, mengolah batu warna-warni untuk menambal langit dan menyelamatkan dunia. Dan setelah menyelamatkan dunia, tersisa 3 batu. Salah satunya menerima esensi matahari dan bulan, menjadi kera batu yang cerdas.
Yang kedua masuk ke dunia, sebagai batu jade yang cerdas, dan yang ketiga, adalah jade agung ini. Tidak menyangka sedikit es krim bisa menukar jade bernilai 1 miliar. Ini benar-benar tidak rugi. Apa yang saya katakan tadi, meskipun legenda Tiongkok, tapi juga menunjukkan bahwa jade ini sangat berharga. Kamu, yang bahkan tidak bisa mengontrol istrimu, apa hakmu memiliki harta seperti ini? Saya tidak pernah mendengar tentang jade agung yang tidak berguna ini. Kamu. Mungkin Huang Lao juga hanya mencari nama, salah melihat. Benar, membela pria anjing ini pasti bukan orang baik. Kalian berdua. Jangan banyak bicara, kalau begitu. Biarkan orang bodoh ini melihat. Meskipun ini adalah jade agung, apa bedanya? Mungkin saja ini barang curian si sampah. Kamu tidak pantas berada di sini. Usir dia, siapa yang berani? Teman, apakah kamu bisa merelakannya? Tiga miliar. Tidak menyangka, Master Huang Lao rela mengeluarkan 3 miliar untuk membeli jade ini. Saya benar-benar tidak bisa mengerti kamu. Apakah teman puas kalau tidak saya tambah? Puas-puas, ini hanya sekotak. Es krim. Fushao 3 miliar. Apa bedanya? 3 miliar hanya uang saku saya. Orang ini beruntung, tenang saja hari ini. Saya akan membuatmu kehilangan nyawa di sini. Sebuah gyokeneza bernilai 3 miliar. Bagaimana dengan Pilau Jun? Pasti bernilai puluhan miliar. Ah Fuda Xiao, hematlah. Jade tadi tidak ada apa-apanya. Lihatlah. Pil kebangkitan 7 permata. Ding 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 ding. Han Li, kamu membawa barang jelek ini memalukan. Melihat rendah orang, ini adalah harta keluarga saya. Makan ini bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang yang rusak. Nyawamu tidak sebanding dengan satu butir ini. Han Li, kau cari mati ya? Tanpa kau. Jika kau bilang ini berkhasiat, jadilah anjingku selama 2 hari. Sesuai perintahmu. Mari kita lihat. Barang seperti ini, banyak sekali. Ini tidak mungkin. Han Li, kau dengar sekarang? Hari ini aku akan memperlihatkan pada semua orang bagaimana kau menjadi anjing. Lepaskan aku, lepaskan. Gonggong, gonggong 2 kali untukku. Tabib suci telah tiba. Apakah ini Yilau yang sudah pensiun? Berhenti. Bisakah aku melihat pilmu itu? Yi, biasanya sulit menemukanmu. Bagaimana hari ini dengan satu telepon, kau langsung datang? Harta langka sulit ditemukan. Tidak tahu tentang Pio. Hari ini benar-benar tidak melihat kalender, kok banyak sekali orang tua. Fu Heng, buka matamu yang seperti anjing. Ini adalah tabib suci Yi Xianjue. Apa itu tabib suci? Han Li, kau dengar, jika beramu ini hari ini berhasiat, aku akan berlutut dan menjilat lantai untukmu. Jika tidak, kalian semua tidak akan bisa lari. Pil ini. Tunggu. Barang suci, aku Yi Xianjue. Sepanjang hidupku, belum pernah melihat barang suci seperti ini, bukankah ini? Di pasar grosir, kalian buta. Bagaimana bisa mengenali benda ini? Obat ini, ketika bertemu dengan barang biasa, baru menunjukkan kekuatannya. Obat ini sangat kuat, langka di dunia ini. Lalu, Yilau, berapa nilai obat ini? Jika dihitung dengan nilai yang tak ternilai, maka tak ternilai. Han Li, kau sampah, bagaimana bisa? Sudah sehari, kau terus bilang sampah. Sudah cukup belum? Kau, apakah sudah waktunya menepati janjimu? Jilat lantai ini. Tidak mungkin. Ah, aku tahu, ternyata kalian selama ini
bermain sandiwara ya? Apa itu tabib suci Huang Lao, menyewa 2 aktor ini? Habis banyak uang ya? Hanli, sebelumnya aku tidak pernah menyadari kau adalah orang yang berbelit-belit menyewa aktor untuk sandiwara ini. Ingin rujuk denganku, tapi aku bilang, antara kita sudah tidak mungkin, kau bermain sandiwara seperti apapun. Tetap hanya seekor anjing. Anak kecil berani bicara kasar. Kamu pura-pura apa sih, dasar tua bangka? Dasar anak kecil, berani-beraninya kamu ngomong sembarangan. Tunggu saja, setelah aku selesai dengan Hanli, giliranmu. Fu Heng, sudah cukup. Shen Ruosue, kamu juga mau membela si miskin ini ya? Kamu percaya nggak? Malam ini aku akan menghabisi kamu. Aduh. Huang Lao. Dasar tua bangka, jangan mencoba menipuku. Marah sekali, mungkin tusuk jarum pun tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana? Apakah Tai Xiang Lao Jun hidup atau mati? Tergantung padamu. Hachi. Huang Lao. Pak Huang, Anda sudah baik-baik saja. Tidak disangka, obat ini memiliki efek yang luar biasa. Bahkan penyakit lama saya, Huang, sudah sembuh. Anak muda, Huang bersujud padamu. Pak Huang, saya tidak pantas menerima penghormatan ini. Obat ini memang untuk menyembuhkan orang. Han, dengan obat ajaib seperti ini, kamu tetap rendah hati. Saya sangat kagum, Lau Huang, kamu harus berterima kasih pada Han. Kalau saya, pasti tidak akan rela. Anak muda, hari ini kamu menyelamatkan nyawa Lau Huang. Saya akan mentransfer 1 miliar lagi sebagai imbalan. Tidak perlu, hari ini saya justru harus berterima kasih pada Pak Huang yang membela saya. Kalau tidak, pasti ada orang yang berhasil. Pak Huang, tidak usah khawatir, menyembuhkan orang adalah keinginan saya. Kalau mereka tahu, sekotak air kuotou bisa ditukar dengan pil ajaib, mereka pasti akan sangat berterima kasih. Dasar bodoh, kalian tidak sadar ini hanya sandiwara? Hanli, aku beritahu kamu, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Hari ini kalian semua tidak akan bisa pergi. Sudah pasti, Fu Heng, aku tidak perlu kamu berlutut. Jilat sepatu ini sampai bersih, lalu berlutut dan minta maaf pada semua orang. Status keluarga Fu, apakah anjing seperti kamu pantas? Saya memang tidak pantas. Tapi semua orang di sini juga tidak pantas. Keluarga Sue mendukung Bapak Han. Fu Xiao yang mengacau di acara ini, saya akan mempertimbangkan untuk menghentikan kerjasama dengan keluarga Fu. Kalian. Hanli, sebenarnya saya sudah tahu. Kamu adalah orang yang punya potensi, tadi hanya sandiwara. KR sudah lama merindukanmu. Nona Fang, Bapak Han adalah tamu kehormatan saya. Sedangkan kamu, lebih baik cari Fu Gongzi kamu saja. Pergi. Kamu, Hanli, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku Fu Heng bersumpah, tidak akan menjadi Terima manusia. kasih banyak, Nona Shen, untuk hari ini. Tapi soal tanah, aku harus mengurusnya sendiri. Oh, Tuan Han, Anda salah paham. Sebenarnya, Oh, silakan lanjutkan. semua orang tahu grup Baising adalah yang terbaik di bidang bisnis. Di seluruh negeri, hampir tidak ada saingannya. Orang luar tidak tahu, ayah saya sakit parah, terbaring di tempat tidur selama berhari-hari. Saya ingin mencari obat untuk menyembuhkan ayah saya dan membangkitkan kembali grup Baising. Oh, tapi, obat itu benar-benar hanya ada satu. Tapi, Tuan Han tidak perlu khawatir, asalkan bisa menyembuhkan ayah saya bisa menerima semua permintaan. uang orang kaya memang mudah didapat. Sepertinya harus menyiapkan beberapa kotak lagi. Erguoto. Tuan Han, meskipun saya bisa menerima semua permintaan, tapi... Oh tidak, Nona Shen, Anda salah paham, bukan itu maksud saya. Rumah hampir hilang. Mana ada pikiran untuk memikirkan hal-hal ini. Presiden, buruk, paman Anda. Tidak, Shenhe membawa orang untuk memberontak. Apa? Sampaikan perintah. Keponakan saya belum siap. Grup Baising harus ada perubahan.
Sampaikan perintah saya, kunci perusahaan. Ya. Saya bukan orang yang sembarangan. Han Li, kamu senang. Ah, Kamu pacaran. saya pacaran dengan siapa? Hei, kamu jelas-jelas ingin pacaran, tapi bilang tidak mau. Ah, manusia, memang munafik. Baiklah, biarkan saya membantu kamu. Kamu mau kuat atau panjang umur? Kamu tua? Kenapa tidak serius? Hati-hati tidak lolos sensor. Kamu mau, saya juga tidak kasih. Hei, barang saya mana? Tua. Hei ini. Aduh. Banyak sekali harta, kamu rela. Ah, barang itu, banyak di gudang Erguo. Karena di gudang banyak, kasih saya lagi dong. Kamu memang serakah. Apa ini? Daun persik, setengah. Bisa memperpanjang umur 10 tahun. Pil sebesar ini. Ah, pacar kamu sekarang dalam bahaya, cepat turun ke dunia. Oh baik-baik, Lihat sana. Kecuali aku mati, siapapun takkan bisa mengambilnya. Barang milik keluarga Shen. Sombong sekali kalian keluarga Shen. Kamu melanggar atasan, apa hukumannya? Siapa yang berani? Akulah presiden grup Baising. Ah iya. Satu tulisan tak bisa menulis dua karakter Shen. Aku kasih kamu muka, jangan kamu malah tak tahu diri. Hah, aku bilang Shen Ruosue, kamu itu apa sih? Kamu sendiri tak tahu ya? Masih presiden grup Baising. Kamu sanggup enggak? Ayo, lihat baik-baik. Nyonya keluarga Shen, diduga berselingkuh dengan kekasih. Shen Ruosue, kamu mau cari pria, kami nggak halang. Tapi kamu malah cari yang miskin, gimana? Pria miskin itu bikin kamu puas ya? Diam, kamu punya bukti nggak? Masih perlu bukti apa? Pamanmu kasih kamu jalan keluar. Kamu mau cari pria kan? Aku antar kamu ke tempat bos Han Property, jadi anjing betina gimana? Mungkin bisa dapat sesuap nasi. Kami juga bisa bikin hubungan baik kan? Aku dengar bos Han itu udah 50 tahun lebih. Dia kuat nggak sama kamu yang genit ini? Kalian semua dulu bekerja keras sama ayahku. Siapa yang nggak terima kebaikan ayah? Hati nurani kalian kemana? Dimakan anjing ya? Sudahlah, yang ayahmu kasih itu bisa buat apa? Kalau bukan aku yang berkorban, mana bisa dia bangun grup Baising? Jangan pikir kami nggak tahu, Shen Jiang hampir mati. Jangan salahkan kami, yang punya susu itu ibu. Kalau kamu nggak mau jadi anjing bos Han, sama aku juga bisa. Kecuali aku mati, selain itu, siapapun takkan bisa berhasil. Mau mati, aku kabulkan. Cepat pegang dia, cepat. Mau apa sih? Pegang dia. Lepasin aku. Kurasa, lebih baik kamu mati sama ayahmu. Kembalikan padaku. Bangun, jangan pukul, bangun. Bully perempuan, itu bukan keahlian. Kok kamu datang? Kalau aku nggak datang, mana tahu kamu dibully mereka. Memang layak orang kaya, sangat menjijikan. Kamu itu apa sih? Cepat pergi. Aku itu apa? Aku itu ayahmu. Ibumu juga tidak setuju. Kamu jangan sok tahu, di mana kamu menyewa. Setelan murahan ini, datang ke sini untuk jadi pahlawan. Semut mencoba menggeser pohon. Oh, ternyata kamu itu. Dari ranjang wanita kaya mana kamu turun? Kamu jadi gigolo. Kenapa kamu main-main dengan nyawa? Pergi sekarang.
Aku anggap kamu seperti angin, aku lepaskan. Orang bijak bisa pindahkan gunung. Semut banyak bisa geser pohon. Kalian tidak layak. Hanli, kamu tidak bisa melawan mereka. Hanya layak diinjak olehku. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, bersihkan ini. Kodok dalam sumur, berani bilang langit luas. Kalian benar-benar tidak takut. Shen Laoye. Orang yang hampir mati, tidak ada artinya. Shen Ruosue, kamu pikir ini bisa menyelamatkanmu? Lihat baik-baik, hari ini aku akan tunjukkan. Mendengar pohon persik surga. 6.000 tahun sekali berbuah. Ini daun persik. Setengah daun bisa perpanjang hidup 10 tahun. Benarkah ini bisa selamatkan ayahku? Tentu. Tapi aku punya syarat. Aku mau 100% saham White Star Group. Tidak masalah, asal bisa selamatkan ayahku. Sekarang hanya ini jalan keluarnya, dengan latar belakang perusahaan, baru bisa ikut lelang. Omong kosong, Shen Ruosue, kamu cari waktu. Buat ini, datang ke sini untuk menipu. Cepat tangkap dia. Jangan. Shen Yetian. Kasus perdagangan wanita tahun lalu. Itu kamu yang lakukan. Apa perdagangan manusia? Kamu gila ya? Langit runtuh, mulutmu yang pecah yang tanggung, belum lagi tahun lalu. Kasus perdagangan manusia, tahun ini skema penipuan. Oh ya, dan juga kasino bawah tanah di seluruh Haicheng. Semua itu kamu yang dalangi. Polisi sedang mencari orang ini. Belum ketemu? Kalau aku tidak sengaja bocorkan. Kamu berani mengancamku. Saya tidak berani mengancam Anda, tapi saya juga dengar. Anda dan ibu tiri Anda. Hubungannya sangat mesra ya. Katanya baru-baru ini hamil. Wah. Selamat Pak Shen, jadi ayah sekaligus kakek. Praktis sekali. Aku akan membunuhmu. Jangan buru-buru. Kali ini aku hamil dengan anakmu, dia pikir itu anaknya. Sampai senangnya melayang-layang. Ayah, dengarkan penjelasanku, dia yang menggodaiku duluan, pergi kau. Ayah, benar dia yang menggodaiku, diam kau. Bagaimana kau tahu hal ini? Tidak mungkin bilang Dewa Langit yang memberitahuku. Hari ini, kalian semua tidak akan selamat. Cepat, tangkap mereka berdua, cepat. Dewa Langit si tua mesum itu, kenapa tidak bilang? Ternyata mata dewa punya kemampuan seperti ini. Kamu lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Cepat tangkap mereka, aku akan berikan kalian saham terbesar di grup Bintang Putih. Saham terbesar. Bos Shen. Kamu mungkin sudah dekat ajalnya, tapi belum sadar ya. Sekarang saatnya aku beritahu. Grup Bintang Putih sudah berubah, sekarang. Tunggu sampai si tua itu mati sakit. Lihat bagaimana aku menyiksa kalian berdua. Mungkin kamu tidak akan sampai saat itu. Coba raba perut kananmu, apakah bengkak dan sakit? Kalau ditekan, seperti ditusuk ribuan jarum. Omong kosong, aku. Ini bagaimana bisa? Belakangan ini sering merasa lemas, sedikit. Tidak bertenaga ya. Apa sih yang kamu lakukan? Jangan bohong aku. Wajar istri mudamu selingkuh dengan anakmu. Sekarang ginjalmu sudah parah, ginjal itu elemen air. Tidak sampai 3 hari, kamu akan mati karena ginjalmu kering. Kamu hebat, katakan. Bagaimana cara menyembuhkan penyakitku ini? Bukan ayah, kamu benar-benar percaya omongan si sampah itu, dia jelas ingin
memisahkan kita. Pergi kau. Aduh, sungguh ayah dan anak yang harmonis. Bos Shen, hari ini biarkan kami pergi. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Biarkan mereka pergi. Bagaimana kamu tahu dia punya penyakit tersembunyi? Aku cuma tebak, dia cuma kurang ginjal. Kamu tekan kamu juga sakit. Minum air ini, pasti sembuh. Siapa yang izinkan kalian masuk? Ayah, hasil tesnya keluar. Bagaimana? Kamu cuma kurang ginjal. Itu ayah, pria yang sudah tua, wajar saja. Aku kebetulan punya obat kuat. Aku cari ya. Pergi kau. Cepat telepon Ye Shengyi. Cepat hentikan mereka. Ya. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Saya datang untuk menyelamatkan ayah saya. Apa salahnya? Non Shen, saya mengerti kekhawatiran Anda terhadap ayah Anda. Tapi kalau sembarang orang bisa mengobati, bukankah itu lucu? Anda siapa sih? Sangga bodoh, saya tidak akan mengubah nama. Duduk pun tidak akan mengubah marga. Murid terakhir dari Dewa Pengobatan, Ye Xuan. Dewa Pengobatan Yi Xianjue. Kurang ajar, nama guru saya. Anda berani menyebutnya langsung. Cepat pergi. Dr. Ye, Han Li adalah orang yang saya undang. Non Shen, tidak perlu banyak bicara. Bahkan saya yang merupakan penerus Dewa Pengobatan. Tidak bisa menyembuhkan pasien ini, orang rendahan seperti ini. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkan? Kalau saya berhasil menyembuhkan, bagaimana? Orang rendahan, masih berani bicara sembarangan, Non Shen. Apakah Anda tidak tamak akan harta keluarga, bekerja sama dengan orang luar, untuk merencanakan pembunuhan? Anda. Jangan asal menuduh. Saya sudah tahu, selama saya di sini, Anda tidak akan bisa menyentuh Tuan Shen. Tidak bisa menunggu lagi, Ruo Sui. Semuanya berhenti. Bibi, Ruo Sui, bagaimana bisa Anda percaya begitu saja pada orang luar? Benar. Pengkhianat, Shen Ruo Sui. Anda adalah putri kandung kakak saya. Untuk harta keluarga, Anda tega melakukan ini. saya, Bibi, saya tidak. Saya sudah mengerti, kalian semua bersekongkol. Dokter Ye yang tidak kompeten ini, adalah bagian dari kalian. Dr. Ye adalah orang yang diundang kakak kedua saya untuk mengobati. Anda orang luar. Berani ikut campur urusan keluarga Shen? Nyawa rendahan, pukul dia. Han Li, Anda baik-baik saja. Ruo Sui, apakah otak Anda bermasalah? Membantu orang luar, sepertinya. Bisnis keluarga Shen ini jika diserahkan pada Anda, pasti akan bermasalah. Bibi, Han Li adalah orang yang saya undang untuk menyelamatkan ayah saya. Saya tidak ingin apa-apa dari keluarga Shen. Saya hanya ingin menyelamatkan ayah saya. Jangan dengarkan omongan Shen He, dia baru saja. Kurang ajar, dia adalah paman kedua Anda. Mungkin dia akan menyakiti Anda. Saya sudah bilang, pengkhianat. Saya ingin menyelamatkan ayah saya. Apa salahnya? Dia untuk merebut kekuasaan, membawa orang hampir memaksa. membunuh ayah saya. Kurang ajar, keluarga Shen kenapa memiliki orang seperti Anda? Mulut Anda ini pantas dipukul. Ruo Sui, kalau Anda tetap ingin mati, jangan salahkan paman kedua. Awalnya, rumah Shen Anda semuanya berangin dan cerah. Saya tidak berharap Anda semua benar dan salah. Diam, kau menunggu seseorang. Dan kau ingin memanjat rumah Shen. Menghirup udara yang sama adalah keberuntungan Anda. Tidak perlu mengikuti. Memproduksi kotoran tersembunyi. Itu adalah keluarga Shen Anda. Apa yang terjadi padaku? Anda, Kau ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan, aku tidak akan berhenti. Hukum keluarga. Bibi, biarkan aku melakukan apapun. Surga ada jalan, kau tidak pergi. Tidak ada pintu ke neraka. Han Li, Kertas ini akan melindungi Anda. Ini adalah daftar transfer rasa sakit. Ingat, itu hanya bisa digunakan sekali. Bawa saja. Meditasi di hati. Bahasa Inggris juga oke. Apa bahasa Inggris jangan terlalu ceroboh. Tidak ada gunanya.
Bagaimana denganmu? Tidak apa-apa. Apa yang kamu makan? Ayah, Bahkan jika saya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, ini tidak bisa kembali ke surga. Kakak, ini akhir hayatnya. Pemandangan indah, tapi sebelum itu, aku punya rumah Shen. Senang terlalu dini. Han Li, kau tidak suka mata? Hak Tuhan Shen, biarkan kau mengikuti ini. Makan sesuatu di dalam dan di luar, tidak akan pernah bisa memasuki Hai Cheng. Ruosue air daun persik. jangan. Shenhe adalah kau yang membunuh ayahku. Jelas kau berkolusi dengan orang luar untuk menghasilkan uang. Berusaha mencegah ketiga saudari ini untuk bersaksi. Saya, Aku sekarang adalah penguasa keluarga Shen. aku bisa buktikan. Apa yang masih kamu lakukan? Untungnya, aku menyiapkan lebih banyak. Kalau tidak, itu benar-benar membuatmu. Anda. Han Li, kau sangat membantu. Aku harus bagaimana berterima kasih padamu. Terima kasih padaku, terima kasih pada leluhurmu. Aneh, denyut nadi ini naik turun seperti sungai mengalir deras. Ini tidak seperti orang yang akan mati, ini pasti aku. Perawatan tadi sudah berhasil. Apakah kalian baru saja mencoba meracuni? Untungnya aku berhasil menyelamatkannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu, sungguh membalik fakta. Han Li, siapa yang bisa membuktikan kalau kalian tidak mencoba meracuni? Kakak, kalau bisa melewati ini ya sudah, kalau tidak. Itu karena ulah kalian Ye Shenji tusuk jarum. Masih menyebut diri Ye Shenji. Jarumnya menusuk titik kematian. Apa maksudmu sebenarnya? Kurasa kamu tidak mengerti situasi. Menurutmu siapa yang akan percaya? Omong kosongmu si pecundang. Kalau aku katakan takut, kamu mati ketakutan. Omong kosong di seluruh dunia, siapa yang bisa melebihi keahlian pengobatanku? Yi Shenji Isianjue. Kenapa tidak bilang Kaisar Langit saja? Guru sudah pensiun, bagaimana mungkin kenal si pecundang seperti kamu? Han Li, kamu si kampungan mungkin tidak tahu asal-usul Yi Shenji. Beberapa tahun lalu banyak pemimpin negara asing datang meminta pengobatan Yi Shenji. Tapi ditolak semua. Dengan kemampuanmu mana mungkin bisa membuat Yi Shenji muncul? Hei Xiong, dalam 3 menit sampai ke rumah Shen. Ayo lihat pertunjukan bagus. Kepala keluarga Shen sudah kupegang, beritahu semua orang. Shen Ruosue bersekongkol dengan orang luar meracuni. Aku Shenhe. Menghukum keluarga sendiri, Shenji, cepat tusuk jarum, selamatkan orang. Berhenti selama aku di sini, jangan ada yang berani menyentuh ayahku. Kak kedua, bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Kamu mau bernasib sama dengannya, tusuk jarum menurutku. Siapa yang berani membunuh orang di depanku? Guru murid tidak berani. Kurang ajar. Terima kasih Han Xiong membuatku melihat pertunjukan bagus. Dia yang meracuni. Kurang ajar aku dan Han Xiong. Seperti sudah lama kenal meski bukan dokter. Tapi punya hati yang baik, berbeda denganmu. Keahlian pengobatanmu tidak benar, membalik fakta. Hari ini aku akan mengusirmu dari muridku selamanya, tidak boleh berpraktik pengobatan. Siapa yang berani membantumu maka akan menjadi musuh Yi Xianjue. Guru, dengarkan penjelasanku guru. Shenhe dia yang memberiku uang. Dia menyuruhku membunuh keluarga Shen. Omong kosong, cepat usir dia keluar. Saudara Yi, datang tepat waktu. Bantu Bapak Shen periksa dulu ya.
Saudara Han sudah bertindak, Nona Shen, kamu tidak perlu khawatir. Penyakit Bapak Shen sudah sembuh. Bagus sekali. Terima kasih Yelau. Jangan terima kasih padaku, terima kasihlah pada saudara Han. Baik hati dan berbakat, nomor 1 di dunia, tak ada yang menandingi. Saudara Yi terlalu memuji, bagaimana dengan bungkusan obat ini? Untukmu, semoga bisa digunakan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Benar-benar untukku. Tidak perlu begitu, ini bukan hadiah gratis. Kamu harus menjaga sampai Bapak Shen bangun. Agar tidak ada yang mengambil kesempatan. Saudara Han, tenang saja, dengan saya di sini. Siapa yang berani berbuat jahat? Shen He, siapkan peti matimu. Kita lihat nanti. Han Li, terima kasih. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Nona Shen dan saudara Han, pasangan yang cocok, bagaimana kalau? Ayah, lindungi aku, tanah ini. Aku pasti dapatkan. Mendingan kamu panggil aku ayah, nak. Anakku yang baik. Bajingan. Terakhir kali kamu beruntung bisa kabur. Kali ini kamu datang sendiri untuk mati, dengan kemampuanmu. Ikut lelang tanah itu, ku beritahu, 100 nyawamu. Tidak akan sebanding dengan nilai tanah itu. Han Li, jangan kira 3 miliar saja. Bisa melawan Tuan Fu, kemarin. Tuan Fu baik hati, kalau tidak, kamu pikir, kamu bisa sampai di sini. Ada orang, meski diberi miliaran. Gaya miskinnya, tidak akan hilang seumur hidup. Tuan Fu, bagaimana kalau kasih dia kerjaan bersihkan toilet, sesuai dengan statusnya? Hahaha, Dikatakan anjing yang menggonggong tidak menggigit. Tuan Fu, dia bilang kamu anjing. Aku tidak bilang dia, aku bilang kalian berdua. Sekarang aku akan membuatmu mati dengan jelas. Tanah yang dilelang hari ini, akan diubah menjadi pusat perbelanjaan. Nilainya 5 miliar, harus punya latar belakang perusahaan. Baru bisa ikut lelang, kamu bahkan tidak punya kualifikasi. Setelah aku dapatkan tanah hari ini, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Memegang abu ayahmu yang mati, melihatku menghancurkan rumahmu. Potong-potong, mungkin bisa sampai ke kepala ayahmu yang mati itu. Ada istilah apa ya? Hancurkan tulang dan abu. Seorang sampah, dengan ayah yang mati. Cukup cocok juga ya hahaha Fu Xiao. Kamu sangat perhatian. Aku akan membuat kalian membayar kata-kata itu. Undangannya mana? Undangan apa? Minta-minta pergi ke tempat lain, ini tempat lelang. Cepat pergi. Aku datang untuk ikut lelang. Pamanmu itu bibi kamu ya, cepat pergi. Sudah aku bilang. Kamu bahkan tidak punya hak masuk. Wah Fu Xiao, kamu juga datang bilang dong. Aku akan atur teman-teman untuk menjemputmu, lakukan tugasmu. Jangan biarkan sampah masuk. Kenapa dia tidak perlu undangan? Kamu bisa bandingkan dengan Fu Xiao, nama besar keluarga Fu. Mungkin kamu orang desa ini belum pernah dengar Han Li. Kalau mau masuk juga bisa sekarang, berlututlah padaku. Aku bisa cari cara untuk memberimu pekerjaan bersihkan toilet. Jadi kamu bisa masuk. Jangan keterlaluan. Fu Xiao mengganggumu itu menghargaimu, jangan tidak tahu diri. Orang desa seperti kamu bisa bicara dengan Fu Xiao. Itu hasil karma 8 generasi, cepat pergi sekarang. Kalau tidak aku akan. Keponakanku yang baik, Buddha anjing. Cepat selesaikan dia biar tidak mengganggu pandanganku. Baik, aku Buddha anjing. Kalau kamu bukan apa-apa ngapain? Huang Lao orang ini mau masuk paksa ke tempat lelang. Aku sedang menghajarnya, tidak perlu kamu turun tangan. Han Xiaoyu. Kalian kenal, tidak mungkin ya kamu salah kenal. Tidak menyangka penjaga lelang bisa begitu merendahkan orang. Dia adalah mantan pemilik Giok Agung di acara penilaian harta yang membuat semua terkesima Han Li.
Huang Lao tidak tahu lelang ini. Apakah aku punya hak masuk? Tentu ada aku. Huang menjamin siapa yang berani menolak. Cepat pergi ya. Huang Lao pengaruh besar lagi kamu. Fu Xiao, kenapa ada orang yang mengaku master? Selalu bergaul dengan orang rendahan. Berani sekali mengomentari Huang. Kalian tidak layak. Han Xiao Yu, silakan. Ada aku Huang, siapa yang berani macam-macam? Terima kasih. Budak anjing. Han Li, tunggu saja aku. Hei Huang Lao, kamu juga datang untuk lelang tanah ya? Kamu salah paham, sesi pertama lelang ini, terutama adalah barang antik warisan, beberapa bahkan hanya muncul dalam cerita sejarah. Sesi terakhir ini, barulah lelang tanah. Barang antik. Benar, tidak tahu apakah teman Han bisakah membuatku terkesan lagi. Fu Heng, hari ini bukan hanya sekadar berlutut. Semuanya begitu sederhana, teknik mata langit. Buka. Selamat datang semua ke lelang kali ini. Lelang ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah harta karun langka yang tersebar di masyarakat Tiongkok. Silakan lihat barang pertama, botol tembikar Ru nomor 1. Tidak terpikir, dalam hidupku, masih bisa melihat tembikar Ru yang utuh, katanya. Harta sebanyak apapun, tidak sebanding dengan 1 tembikar Ru. 1 tembikar Jun, tidak sebanding dengan sepotong tembikar Ru. Barang ini harus aku dapatkan. Harga awal 5 miliar. 6 miliar. Fu Xiao, botol pecah ini tidak seharga itu. Di toko perabot, banyak sekali. Kamu tidak mengerti, sekarang sepotong tembikar Ru sulit ditemukan. Sepertinya si Huang itu benar-benar ingin bersekutu dengan Han Li. Hari ini, aku tidak bisa. Aku tawarkan 8 miliar, Han Xiaoyu. Kulihat si anak manja ini masih belum menyerah. Baiklah, aku tawarkan 10 miliar. Orang tua berani bersaing denganku. 15 miliar, ini. 20 miliar. Aku tawarkan 30 miliar, Han Li. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk bersaing denganku? 30 miliar sekali. Deal. Han Xiaoyu, kamu bodoh. Tembikar Ru ini jatuh ke tangannya, bukankah ini? Apakah ini benar? Huang Lao tenang, sebentar lagi kita akan tahu. Fu Xiao, botol pecah ini, seberapa berharganya? Tidak seharga 30 miliar kan? Barang langka seperti ini, di tanganku. Aku bisa membuatnya bernilai 10 kali, 20 kali lipat. Nanti, uangnya tidak akan habis. Fu Xiao memang hebat, Han Li pasti hanya bisa berlutut di kakimu. Hari ini, aku akan membuatnya tidak bisa pulang. Silakan sambut koleksi terakhir kami. Koleksi ini, harga awal 3 miliar. Mutiara malam, ternyata. Mutiara malam yang telah lama hilang. Huang Lao, di dunia ini, ada yang asli dan ada yang palsu. Ada yang palsu dan ada yang asli, terkadang, melihat belum tentu berarti percaya. Apakah ini? Fu Heng, saya akan membuatmu membayar. Saya janji, 4 miliar. Saya tawarkan 5 miliar. Selamat kepada Tuan Fu Heng. Han Li, dengan apa kamu melawanku? Terima kasih kepada semua tamu yang telah menghadiri lelang ini. Lelang ini telah sukses diselesaikan, dan 2 item ini, karena perusahaan kami tidak dapat menilai-nilainya, dilelang dengan harga rendah. 2 item dengan harga awal 1 juta. Apa-apaan ini? Sampah bisa masuk lelang. Seperti orang sampah yang bisa masuk ke tempat lelang ini. Apakah ini? Han muda, saya lihat 2 benda ini. Tidak ada yang istimewa.
Saya tawarkan 3 juta. 3 juta deal. Han muda, saya rasa kamu terlalu hati-hati. 2 benda ini mungkin tidak sebanding dengan anak orang kaya itu. Saya juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Huang, kamu tidak mengerti. 2 benda ini adalah harta langka. Masih berani bicara besar, Han Li. Kamu tidak mau menjadi kura-kura yang bersembunyi. Memilih untuk mempermalukan diri di depan umum. Baik. Hari ini saya akan menginjakmu di depan semua orang. Han Li, kamu dengar apa yang Fu bilang? Jelas-jelas sampah, tapi sok hebat. Mungkin hari ini Fu akan kecewa. 2 koleksi saya ini. Salah satunya saja bisa menyaingi semua koleksi hari ini. Han Li, apakah kamu sudah gila? Bahkan satu saja bisa menyaingi semua koleksi hari ini. Saya rasa kamu benar-benar tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Saya usulkan, langsung patahkan kakinya. Untuk menjaga martabat lelang kita. Anak ini benar-benar tidak tahu nyawanya. Bajingan kecil, cari masalah, orang, pukul dia. Tunggu dulu, Han muda. Jangan bertele-tele, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Ada batu dari langit, jatuh ke Gunung Jing, berubah menjadi giok. Orang Chu menemukannya, menyerahkannya kepada Raja Chu. Qin menaklukkan 6 negara, merebut benda ini. Perdana Menteri Lisi diperintahkan untuk membuat segel negara. Tertulis ditakdirkan oleh langit. Panjang umur dan makmur. Dan inilah segel kerajaan yang legendaris. Batu Hisi. Han Li. Aku pikir kau benar-benar gila, membawa batu jelek ini. Bilang itu batu hisi, kenapa kau tidak bilang itu? Batu penggosok kaki Qin Shi Huang, atau mungkin. Apa kalian percaya padanya, atau percaya bahwa aku adalah cucu ke-28 Qin Shi Huang? Kau lihat baik-baik. Han Li tahu dia tidak bisa menipu orang. Mulai putus asa ya? Tangkap dia. Ini. Semua orang bisa bacakan? Yupakra Fengshan di Gunung Tai, Raja Qin mensyuarkan Sigil Karajan. Menunjuk ke Dewa Langit, sejak itu urusan duniawi. Harus menjadi milik Raja Manusia, tidak terpikir aku bisa. Menyaksikan langsung segel kerajaan legendaris. Sahabat Han, yang terhebat di dunia, HMPH. Apa yang terhebat? Aku beritahu kau Han Li, bawa batu jelek. Ingin meniru segel kerajaan. Kau pikir aku bodoh? Lalu bagaimana dengan lukisan itu? Jika kedua benda ini benar-benar harta karun legendaris. Hari ini, aku akan memakai nama keluargamu. Lukisan ini memang bukan harta karun legendaris. Sekarang baru mau jujur, sudah terlambat. Lukisan di bawah ini yang asli. Apa? Sampah tetap sampah, masih bermimpi menjadi naga. Han Li, hari ini adalah hari terakhirmu. Wah ini adalah Antara yang nyata dan palsu, Huang Lao. Apakah Anda mengenal lukisan ini? di tepi sungai Luo, Dewi muncul. Ini adalah karya asli Gu Kaizhi dari dinasti Jin Timur. Lukisan ode kepada Dewi Luo, dalam 1 hari. Bisa melihat 2 harta karun negara, ini adalah keberuntungan bagi Tiongkok. Keberuntungan bagi bangsa, tidak mungkin. Aku tawar 2 miliar, 3 miliar. Aku tawar 4 miliar. Semuanya, 2 lukisan ini akan kuberikan gratis. Apa? Gratis? Sejarah Tiongkok yang sudah 5.000 tahun. Dan sejarah 2 harta karun ini, lebih berharga dari nilai mereka sendiri. Jauh lebih berharga, Huang Lao. Aku ingin meminta Anda untuk membantu saya menyumbangkan 2 harta karun ini secara gratis kepada negara, biarkan mereka pergi ke tempat yang seharusnya. Han Xiaoyu, kamu harus memikirkan dengan matang, nilai dari 2 benda ini. Sangatlah mengejutkan dunia. Tentu saja aku sudah memikirkannya, tapi aku juga tahu, posisi yang rendah tidak pernah melupakan kekhawatiran negara, barang-barang leluhur. Bagaimana bisa berada di tangan satu orang? Han Xiaoyu, hati yang lapang.
pahlawan sejati untuk negara dan rakyat. Han Li, kamu pura-pura apa di sini? Aku beritahu kamu. Aku hari ini juga sudah membeli 2 harta warisan, 2 harta ini. Cukup untuk membeli nyawamu. Kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa. 2 barangmu ini. Tidak ada harganya. Aku beritahu kamu Han Li, 2 harta warisanku ini. Kalau ternyata palsu, aku hari ini akan berlutut dan menjilat sepatumu. Warisan Rukil memang tidak sampai 100, Hishen dari dinasti Qing menghabiskan seluruh hidupnya. Hanya menemukan 1,5, kalau kamu tidak percaya. Di dasar botol ada tanda tangan, coba gosok dengan tangan, kamu akan tahu asli atau palsu. Baik Han Li, aku hari ini akan membuatmu mati dengan jelas. Peras. Pikirkan bagaimana kamu akan mati. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Dan juga mutiaramu itu. Itu lebih tidak masuk akal. Oh ya, aku pagi ini keluar rumah. Beruntung, sampai sekarang belum membersihkannya. Ayo. Pasti kalian sudah berkomplot di lelang. Datanglah, pukuli Han Li dan Huang ini sampai mati. Apa yang terjadi? Fu Xiao, jika Anda bersikeras seperti ini, kami hanya bisa meminta Anda pergi. Grup Fu saya sangat kaya. Nomor 1 di Haicheng, lelang sampahmu ini. Bisa apa terhadapku? Tidak berani apa-apa, tapi lelang ini diselenggarakan oleh beberapa perusahaan besar. Jika Anda melanggar disiplin, Anda akan didiskualifikasi, Fu Xiao. Tanah itu, Baik Han Li, tunggu sampai aku membeli tanah itu. Itu adalah hari kematianmu. tanah ini harga awalnya 5 miliar. Semua bisa menawar dengan bebas. Maaf Tuan Han, Anda tidak berhak ikut lelang tanah. Han Li, kamu baru saja berakting dengan susah payah. Bermain peran mulia, apakah kamu tidak lelah? Aku beritahu kamu. Kamu ingin melelang tanah ini, tidak berhak. Tanah ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Han Li, kamu tidak menyadari bahwa tidak ada yang mengangkat tanda tawar di sini. Aku beritahu kamu, tanah ini grup Fu saya. Sudah membayar mahal. Nanti, aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Rumahmu sendiri, sedikit demi sedikit aku hancurkan. Han Li, cepatlah berlutut. Pria sepertimu hanya pantas berlutut di sini. Lutut, kau harus berlutut. Jika aku dalam suasana hati yang baik, aku mungkin akan meninggalkan toilet untukmu. Siapa bilang Han Li tidak punya hak? Grup Bintang Putih akan memberikan Tuan Han 10% saham perusahaan. Kau, Shen Ruosue, masih berani datang. Kau memang bersama Han Li ini, bagus. Hari ini kalian berdua harus berlutut di depanku dan minta maaf. Kurang ajar. Aku beritahu kamu, Grup Bintang Putih akan sepenuhnya mendukung Tuan Han. Presiden sementara perusahaan, apa hakmu? Sejauh yang aku tahu, ayahmu yang sakit-sakitan masih terbaring di tempat tidur. Kalau bukan karena ayahku yang menghormati grupmu, Grup Bintang Putih sudah lama hilang. Kau, Setelah mendapatkan tanah ini, Grup Fu akan melampaui Grup Bintang Putih. Saat itu, kau bahkan tidak punya hak untuk naik ke tempat tidurku. Fu Xiao, kenapa harus membiarkan wanita seperti ini naik ke tempat tidurmu? Dia terlihat sopan di luar. Tapi siapa tahu bagaimana dia di dalam. Aku suka yang nakal, Han Li, aku beritahu kamu. Aku akan membuatmu melihat wanita MU berselancar di tempat tidurku. Kau, Fu Heng. Sekarang aku sudah didukung oleh Grup Bintang Putih, aku punya hak untuk mengikuti lelang tanah. Grup Bintang Putih ya, mana surat kuasa, mana surat penunjukan. Apakah kalian percaya pada kata-kata presiden sementara? Hahaha. Aku beritahu kamu, hari ini tanah ini pasti aku dapatkan. Grup Fu kami menawar 10 miliar. 10 miliar. Sudah takut ya, minta maaf sekarang. Aku mungkin masih akan memberikan Grup Bintang Putih sedikit napas, jika tidak. Setelah ayahmu mati, kau pikir kau bisa hidup. kau sebaiknya ingat kata-kata yang kau ucapkan sekarang. Aduh, aku sangat takut. Aku sedang berpikir. Jika keluarga Shenmu hancur, wanita keluarga Shenmu akan pergi kemana? Mungkin aku akan mencari tempat untuk melatih kalian. Shen Ruosue,
Sekarang kau mungkin tidak terlalu pandai menyenangkan pria. Tidak masalah, nanti aku akan mengajarimu. Agar kau bisa dijual dengan harga yang bagus. Kalian, Hahaha, Fu Heng, ini adalah masalah antara kita. Jika kau berani menyentuh Shen Ruosui, Kau, Han Li, aku beritahu kamu, hari ini, kalian berdua tidak akan bisa lari. Waktu yang tepat, lelang apa? Perusahaan apapun, setelah hari ini, akan diinjak-injak oleh Fu Heng. Fu Shao ini, apa yang sebenarnya terjadi? bukannya sudah tidak ada penawaran lagi. Anda mengancam perusahaan, mengancam semua orang, tidak takut saya bicara? Bicara? Masih ada nyawa untuk bicara? Saya akan urus Shen Ruosui dulu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani menyentuh anak saya? Shen Jiang, Ayah, bukan kamu. Jangan sentuh saya tidak akan mati kan? Anda adalah Han Li, kepala keluarga Shen. Saya bersyukur kepada Anda. Tidak perlu, Shenzong. Ruosu, cepat berlutut kepada beliau. Shenzong, tidak perlu, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih. Tanah ini adalah keinginan ayah saya sebelum meninggal, harap Shenzong memenuhi. Tanah ini, grup Baising menawar 20 miliar. Untuk Tuan Han, ada yang keberatan? Shenzong baru sembuh, grup Baising adalah nomor 1 di Haicheng. Kami ucapkan selamat kepada Shenzong. Kalian semua menerima uang dari keluarga Fu, ingin ingkar janji ya. Saya beritahu, keluarga Fu akan berjuang mati-matian melawan Anda. Dunia ini, ada orang yang begitu tidak tahu malu. Tidak tahu diri, serang, berani kalian. Kalau bukan karena ayah saya menghormati kalian, pikir grup Baising akan ada hari ini? Hahaha, Fu Tianxiong. Kalau takut, sekarang bawa orangmu pergi, Fu Heng. Anda menghina anak saya, menganiaya orang baik saya akan menggantikan ayah Anda. Mendidik Anda baik-baik, mulut besar sekali. Di Haicheng, masih ada yang berani mengganggu keluarga Fu? Ayah, akhirnya Anda datang, jangan berlebihan, saya ingin lihat. Sebenarnya, Shenzong, Fu Tianxiong, anakmu sangat hebat, saya dengar, karena Anda menghormati saya, dia tidak mau melawan saya. Ayah, dapatkan tanah ini, grup Fu akan jadi nomor 1 di Haicheng. Ayah, diamlah. Shenzong, ini kesalahan saya, tidak mendidik anak dengan baik. Harap Shenzong, maafkan dia. Kalau begitu, karena Anda tidak mendidik dengan baik, saya akan menggantikan Anda, mendidiknya. Tuan Han, lihat. Membuang kebajikan, dan kebajikan dunia, mulai serasi. Fu Heng, harap ingat kata-kata ini. Masih belum berterima kasih kepada Tuan Han, terima kasih Shenzong. Terima kasih Tuan Han, sekarang tanah ini sudah didapat. Tuan Han, bagaimana kalau kita ke perusahaan bersama? Silahkan. Han Li, sebenarnya aku sudah tahu. Kamu akan membeli tanah ini sebelumnya aku bersamanya. Itu karena untuk mencari tahu informasi musuh dan aku sudah mengandung anakmu. kamu pantas pergi. Han Li. Tuan Han. Ini tentang pengembangan tanah ini, kamu lihat. Ini. Sekarang kamu adalah pemegang tanah ini, bagaimana pengembangannya? Tentu saja harus melihat pendapatmu. Ayahku semasa hidup selalu mengingat banyak tetangga lama yang sudah pindah. Aku ingin mengembangkan tanah ini menjadi komunitas baru. Agar tetangga yang sudah pindah bisa kembali tinggal inovasi tanpa melupakan asal. Warisan tanpa ketinggalan zaman. Tuan Han benar-benar memiliki perasaan dan kebajikan, maka proyek ini akan aku tangani sendiri. Ayah, kondisi tubuhmu. Haha, berkat Tuan Han sekarang aku penuh energi. Masalah ini sudah dipikirkan. Ya. Untuk menunjukkan ketulusan dan juga untuk membalas budi atas keselamatanmu. Malam ini, kita akan menjadi saudara angkat. Ruosui, cepat panggil ayah angkat. Shenzong ini tidak perlu. Tuan Han meremehkan aku, Shen.
Ayah Hanli bukan itu maksudnya. Hahaha, aku tentu tahu. Tuan Han baik hati dan menyembuhkan orang. Pasti yang terbaik di dunia. Ruosue belum menikah tidak tahu Tuan Han ada keinginan untuk menjalin hubungan. Ayah, Jika Tuan Han tidak menolak maka aku anggap setuju. Malam ini ke rumahku minum 2 gelas lelah. Tidur di rumahku. jangan berpura-pura bangun. Bagaimana kamu tahu? Hanya minum sedikit alkohol untuk membuat ayahku senang. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Aku hanya ingin mencoba obat Tai Xiang Lao Jun. Apa? Tai Xiang Lao Jun, apakah obatnya terbalik? Tetap saja anak muda tubuhnya bagus. Pergi Fu Shao, masih begitu marah. Bagaimana datang untuk membunuh aku, datang untuk urusan bisnis. Aku punya rahasia bisnis keluarga Shen. Dan kamu punya niat untuk menghancurkan keluarga Shen. Ada satu orang lagi, Han Li. Aku dulu tinggal di sini waktu kecil. Dari kecil tumbuh besar di sini, di taman itu, aku dulu pernah main tanah sama air kencing. Kamu tinggal di sini terus? Dari mana kamu belajar ilmu pengobatan dan ilmu menilai barang antik? Kalau aku bilang belajar dari Dewa Tai Xiang Lao Jun, kamu percaya nggak? Nggak mau bilang ya udah. Ayo, kalau nggak percaya, aku ajak kamu lihat. Kalian ngapain? Serang. Lari, lari cepat, Ruosue lari. Jangan kejar dulu, tolong aku dulu. Ah, Kamu hari ini, aku kasih pelajaran. ah, Ingat ya, jangan sok jago lagi. ah. Sang PR. Fu Heng, kamu. Shen Ruosue, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Tunang, aku akan perlahan-lahan menyiksamu. Orang tua, udah saatnya kayak gini, kamu masih main-main. Luka kamu, aku udah hampir sembuhin. Gak sakit lagi. Gimana aku bisa sampai sini? Kalau bukan karena aku melirik kamu. Kamu udah mati di luar. Ruosue? Aku harus cari Ruosue. Kalau kamu terluka kayak gini lagi, aku nggak bisa nolong kamu.
Dengar-dengar ada Kuotou yang umur 20 tahun. Kamu dewa? Dewa juga suka manfaatin kesempatan. Ini namanya pil penyuci tulang, 6.000 tahun. Baru bisa bikin 2 biji, ini loh. Aku ambil dari mulut si monyet nakal. Obatnya keras banget. Aku kenapa ini? Di bawah dewa kamu nggak ada lawan. Di atas dewa, ya susah dibilang. Jangan lupa, Kuotou 20 tahun itu. Gak cuma 20 tahun, yang tahun 82 pun aku bisa kasih. Aduh, kamu cepat-cepat turun. Buat nolong pacar kamu. Oh iya, aku pergi dulu ya, sampai ketemu lagi. Kamu kayak gini, lama banget. Itu, Lihat itu. orang tua, kamu main ini lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Sampaikan pesanku, jangan biarkan seekor lalat pun masuk ya. Fu Heng, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari tindakanmu ini? Kamu bicara soal konsekuensi saat keluarga Shen menindas dan memukuliku. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya saat kamu dan Han Li bersekongkol? Untuk menjatuhkanku, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Kamu adalah kartu as di tanganku. Lagi pula aku juga tidak tega padamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Grup Bintang Putih sekarang telah bangkit kembali. Tapi kamu masih di tanganku, aku tidak percaya bahwa orang tua di keluargamu akan membiarkan anak kandungnya sendiri tanpa peduli. Aku ingin menyaksikan sendiri kehancuran keluarga Shen. Aku beritahu kamu, Han Li akan datang menyelamatkanku pasti. Jangan bicara soal sampah itu, aku beritahu kamu. Jika aku tidak salah duga, dia mungkin tidak akan bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Apa yang kamu katakan, apa yang terjadi padanya? Fu Xiao ngapain banyak bicara dengannya? Mau aku yang melatihnya? Nona Shen sekarang sudah diam. Fang Ke, kamu akan menyesal mengikuti Fu Heng. Memang pantas disebut Nona Shen, sampai sekarang masih keras kepala, kamu tidak lihat. Yang terikat sekarang adalah kamu. Aku akhirnya tahu mengapa Han Li tidak memilihmu. Wanita sepertimu hanya pantas diinjak oleh pria. Kamu juga bukan orang baik, tidak apa. Hari ini aku akan melatihmu sendiri biar kamu lihat. Seperti apa jadinya saat kamu menjadi seorang bidadari. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Fu Xiao, dia cuma satu orang, mati juga tidak apa. Nyawanya lebih berharga daripada milikmu, minggir. Jangan melawan, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tunggu sampai aku menjatuhkan grup Bintang Putih. Aku akan menjualmu ke luar negeri pertama kali. Fu Heng, kamu brengsek. Kamu belum melihat yang lebih brengsek lagi. Ini aku beli dengan harga mahal dari luar. Lepaskan aku. Minum ini. Kamu akan lebih menginginkan pria daripada kapanpun dalam hidupmu. Aku yang mencicipi dulu. Ah, jangan. Ruo Sue. Han Li, bagaimana bisa? Fu Heng, kamu cari mati. Ruo Sue. Ada orang bantu. Gue bakal ngelawan lo. Han Li, ini semua salah paham Shen Ruo Sue. Lo bawa aja, gue jamin. Enggak bakal ganggu kalian lagi, Han Li. Lo pantas apa? Ah, Lo berutang sama Shen Ruo Sue. Tendangan ini lo bayar gue. Jangan pukul gue. Ruo Sue.
Mas, grup Baising cuma boleh punya satu bos. Yaitu gue. Lo enggak punya hati, jangan salahin gue. Shenzong gawat. Panic APA. File inti kita udah beredar di pasar sekarang beberapa perusahaan luar. Siap-siap berita luar semua tentang grup Baising kita. Gimana bisa? Hanli, Mas bener-bener kasih kejutan buat kita. Masukin serigala ke rumah Hanli, nggak mungkin dia lakuin ini. Lo jelasin gimana? Shen Ruosue dan Hanli berkolusi berusaha ngacauin grup Baising. Lo mau ngasih penjelasan apa ke kita? Shenzong, buktinya udah jelas, lo masih mau ngomong apa? Jangan-jangan Shenzong sakitnya belum sembuh, otaknya rusak. Pasti ada yang ngacau, Mas. Lo cuma nggak mau ngaku kalau lo nggak mampu, sekarang udah gini. Beberapa perusahaan kerja sama kayaknya. Lo harusnya serahin kekuasaan, kalian mau memberontak. Grup Baising ini gue yang bangun. Kapal ini masih kuat hadapi badai. Lo pikir mereka bakal percaya gue Shenjiang masih ada di sini? Kalian berani lancang. Hanli, kenapa lo baru datang sekarang? Tenang aja, kejadian kayak gini nggak bakal terulang lagi. Gawat, buruan ke kantor. Shenhi, lo pinter juga. Mas ngomong apa sih Ruosue, kan keponakan lo sendiri. Gimana bisa, Mas? Gue masih duduk di sini, lo mau alihkan perhatian. Harus cari alasan yang masuk akal. Gue janji ke semua orang gue pasti bakal selidiki ini sampai jelas. Selidiki apa? Lo mau selidiki pakai apa? Bukti udah di depan mata, lo mau ganti rugi pakai apa? Semua kerugian orang grup Baising enggak boleh mendominasi sendiri. Biar kejadian kayak gini enggak terulang lagi. Lo lebih baik serahin kekuasaan, enggak mungkin. Niat baik keluarga gue panggil lo Mas. Kalau enggak, lo enggak ada apa-apanya. Lo keluarga Shen lemah sampai sekarang karena lo. Satu jenderal sukses ribuan tulang kering, tapi lo terlalu lemah. Kamu tidak tega, sekarang aku yang memutuskan untukmu. Orang yang ingin meraih kesuksesan besar. Bahkan keluarga terdekat pun bisa dibunuh. Asal kamu tanda tangan, aku akan membiarkanmu pergi. Dan keponakan perempuan saya, yang tidak tahu terima kasih. Saya Shenjiang sudah pernah mati sekali. Apakah saya takut padamu? Usaha bertahun-tahun, hancur saja. Tidak akan jatuh ke tanganmu. Shenzong, lama tidak bertemu. Hah? Ternyata kalian yang bermain di belakang. Kamu adalah nomor 1 di Haicheng, mana berani saya. Kamu Fu Tianxiong. Berani-beraninya kamu mengusik saya, sejak kamu mengusik grup Fu, nyawamu sudah berada di genggaman saya. Ayo bertindak. Kakak, kenapa harus seperti ini? Tanda tangan saja, saya akan membiarkanmu pergi. Besok, semua orang di Haicheng akan tahu. Shenjiang tewas dikeroyok oleh grup Fu. Dan saya akan menjadi CEO grup Bintang Putih. Saya akan mungkin. Ini semua salah paham. Dan saya bisa bekerja sama dengan grup Fu untuk menang bersama. Putri saya tidak akan membiarkanmu pergi. Putrimu, tenang saja. Kamu akan segera bertemu dengannya. Anak saya tidak punya kemampuan lain, tapi menyiksa orang ada bakatnya. Dan Hanli itu, hanya orang rendahan. Siapa yang berani menyentuhnya? Ayah, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa. Hanli, bagaimana kamu bisa kabur? Itu harus ditanyakan pada anakmu yang cacat itu. Ayo bertindak. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Fu Tianxiong, ulangi lagi kata-katamu tadi. Bukan urusan saya, dia yang menghasut saya. Kamu, dia bilang, asal semua orang diturunkan, dia bisa jadi CEO. Saya jujur, lepaskan saya. Saya bisa memaafkanmu, sebelum matahari terbit besok. Kill Yargafu, pergi dari Haicheng. Jangan pernah kembali.
Shenhe, masih ada yang mau dikatakan. Kesalahan saya adalah, saya tidak membunuhmu secepatnya. Orang rendahan bisa sampai di posisi ini. Saya tidak terima. Saya lahir dari keluarga miskin, lalu apa? Kamu kaya tapi tidak punya hati. Serakah? Apakah ini yang disebut orang terhormat? Kamu tahu berapa orang yang secara tidak langsung kamu bunuh? Mereka pantas. Bos Shen, kamu yang memutuskan. Kita kan saudara. Kakak, kamu berlutut dan minta maaf. Aku akan mengantarmu keluar dari Haicheng. Akulah pemilik sebenarnya dari grup Baising. Bos Shen, jika tidak mengambil keputusan sekarang, pasti akan mendapat masalah. Orang seperti ini tidak layak dikasihani. Tidak menyangka aku, Shen Jiang, yang telah berjaya di dunia bisnis selama setengah hidup, akhirnya ditinggalkan oleh semua orang. Ayah, Shenhe pantas menerima hukumannya. Dia seharusnya tahu bahwa suatu hari dia akan mengalami ini. Bos Shen tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sekarang yang paling penting adalah menyerahkan Shenhe dan kroni-kroninya kepada pihak berwenang. Sampaikan perintahku, lakukan pemeriksaan internal di dalam grup. Keluarkan Shenhe dan kroni-kroninya dari grup, serahkan ke pihak berwenang. Siapa yang berani menampung mereka, berarti bermusuhan dengan Shen Jiang. Ya, Hari ini berkat Bapak Han. Bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami? Ah, pemeriksaan internal grup kekurangan tenaga. Ini kesempatan baik untuk merekrut orang-orang berbakat. Aku masih kekurangan seorang wakil presiden. Kamu langsung menjabat. Wakil Presiden. Bagus sekali. Kamu bisa mengenal lebih dulu. Nanti setelah kita menikah. Menikah. Ah, pergi. Sampah, sampah, pergi. Ayah, kita akan meninggalkan Haicheng. Jika dendam ini tidak dibalas, keluarga Fu akan sulit bangkit lagi. Tapi tenang saja. Aku sudah menghubungi 4 keluarga besar, meskipun grup Baising adalah yang terbesar di Haicheng, tidak akan bisa membuat kehebohan. Tidak, tidak. Grup Baising tidak punya kemampuan itu, tapi Han Li belakangan ini seperti berubah menjadi orang lain. Pasti menyimpan rahasia, Han Li. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? semua harus bersemangat. Hari ini wakil presiden baru akan mengunjungi perusahaan baru kita. Hari ini siapa yang membuatku tidak nyaman, semua akan ku keluarkan. Presiden Bai, dengan posisi Anda di grup, apalagi wakil presiden, bahkan jika presiden datang, harus menghargai pekerjaan Anda. Ini baru benar, kerja yang baik. Buta kamu. Maaf, Kamu bukan orang dari grup kami, kan? mungkin sebentar lagi. Oh, mengerti. Ruang satpam di sana. Aku bukan melamar jadi satpam. Apa itu? Kok aku merasa pernah melihatmu ya? Han Li, Kamu adalah Bai Xiaoting. waktu reuni teman sekelas dulu, kamu masih seorang yang tidak punya apa-apa. Sekarang kamu sudah berubah, tapi kamu tidak lihat ini tempat apa. Ini adalah grup bintang putih, orang seperti kamu. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di grup bintang putih? Kamu berhenti, tidak mengerti bahasa manusia ya? Kamu sengaja datang untuk cari masalah ya? Bagus, kamu baru saja menginjak sepatuku. Kamu tahu sepatuku ini mahal harganya. Gajimu setahun tidak akan cukup untuk membelinya. Lalu kamu mau bagaimana? Melihat kamu miskin, aku tidak akan menyusahkanmu. Begini saja, bersihkan sepatuku lalu pergi. Kalau aku tidak mau membersihkannya. 1, kamu ini keras kepala juga. Kalau kamu tidak mau membersihkannya, hari ini kamu bisa masuk dengan berdiri. Jangan harap bisa keluar dengan berdiri. Kamu tahu siapa bos baik kami. Dia adalah karyawan berjasa di grup bintang putih. Kamu yang cuma melamar jadi satpam kecil, berani bicara seperti itu dengan bos baik. Siapa bilang aku melamar jadi satpam? Lalu apa lagi? Hanya dengan kamu. Lihat penampilanmu yang berantakan itu, begini saja. Bersihkan sepatuku, kalau aku senang.
Aku bisa mengaturkan pekerjaan untukmu. Membersihkan sepatu semua orang, supaya kamu bisa dapat penghasilan lebih. Orang tidak berguna. Biasanya Bos Shen mengajari kalian seperti ini. Hah? Berani kamu menyebut Bos Shen? Kamu tidak lihat siapa dirimu, tahu siapa bos baik kami. Lihat baik-baik, siapa di grup Shen yang tidak tahu. Bos Shen sangat menghargai bos baik kami. Bos Shen selama ini belum menikah lagi, dan yang berdiri di depanmu ini, mungkin saja adalah calon istri direktur masa depan. Calon istri direktur masa depan? Kenapa aku tidak tahu? Kamu yang cuma orang kecil, apa yang kamu tahu? Hanli, kamu tidak punya kemampuan lain, tapi pandai berpura-pura gila. Aku sarankan kamu cepat bersihkan sepatuku, kalau tidak. Kenapa banyak bicara? Hanli, ini bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Kamu berhenti. Aku beritahu kalian sebenarnya, aku adalah wakil direktur baru grup Bintang Putih. Kenapa tidak bilang Bos Shen adalah ayahmu sendiri? Bos Bai, aku rasa anak ini mungkin sudah gila. Wakil direktur grup Bintang Putih, kamu di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan setelahnya, tidak mungkin bisa menjadi wakil direktur ini, yang akan menikah dengan putri keluarga Shen, dengan status rendahmu. Bagaimana mungkin Nona Shen tertarik padamu? Benar, dengan aku. Hanli, jangan salahkan aku jika tidak menasihatimu. Segera pergi sekarang, jika kamu melawan CEO Shen, kamu tidak akan berakhir baik. Yang harus pergi adalah kamu. Kamu, Mener HR, kemarilah. CEO Bai, apa yang terjadi? Dia bilang dia adalah wakil presiden baru grup. Ini tidak mungkin. Saya tahu semua tentang pergerakan internal grup. Apalagi tentang wakil presiden yang tiba-tiba muncul. Hei kamu, berani sekali ya. Berani menyamar sebagai wakil presiden. Bagaimana? Sekarang tidak bisa bicara lagi kan? Tapi hanya orang kecil yang tidak penting, tidak perlu diperhatikan. Asal kamu berlutut dan membersihkan sepatuku. Sujud dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalian semua, benar-benar tidak tahu diri. Dengar tidak, berlutut, percaya tidak aku akan memukulmu sampai mati. Kalian sangat berani. CEO Shen akhirnya datang. Hanli, kamu dengar tidak? Sangat berani. Aku bicara padamu. CEO Shen, dia palsukan sebagai wakil presiden. Ya CEO Shen, anak ini mencari mati. Kurang ajar, Tuan Han. Adalah wakil presiden yang aku tunjuk sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Nona Shen tertarik padanya? Tuan Han telah menyelamatkanku berkali-kali. Tidak hanya wakil presiden grup Baising, tetapi juga menantu keluarga Shen. Kalian semua buta. Tidak mungkin. Aku telah bekerja keras untuk perusahaan. Bagaimana mungkin presidennya adalah sampah seperti dia? Bai Xiaoting menipu dan menyebarkan rumor. Dari hari ini dia dicopot dari jabatan wakil presiden, tidak akan dipekerjakan lagi. CEO Shen, tolong beri aku kesempatan lagi. CEO Shen, CEO Shen. Dan kalian, jangan berpikir hanya karena sehari-hari. Duduk di kantor dengan AC, merasa lebih tinggi. Pekerja, tidak ada perbedaan tinggi rendah. CEO Shen, kesalahan pemimpin tidak perlu dibebankan pada karyawan. Terima kasih Wakil Presiden Han. Hanli, ada masalah dengan tanah itu. Kali ini akan membuatmu hilang selamanya. Baru saja mendapat kabar, keluarga Fu bekerja sama dengan kamar dagang asing memblokir izin operasi tanah itu. Mereka tidak meninggalkan Hai Cheng. Mereka mencari perlindungan dari 4 keluarga besar, sekarang tidak ada yang berani menyentuh mereka. 4 keluarga besar. 4 keluarga besar adalah pengelola tertua di Hai Cheng. Beberapa tahun lalu mereka mengumumkan pensiun. Tidak disangka mereka mau membela keluarga Fu. Dari mana Fu Tianxiong punya kemampuan sebesar itu? Pasti ada hubungannya dengan kamar dagang luar negeri, begitu yang kudengar. Sudah sampai di Hai Cheng. Beberapa hari lagi akan diadakan upacara penandatanganan untuk mengembangkan tanah itu. Tanah di bawah kaki kita, tidak boleh mereka sentuh. Kita harus mencari cara. Ini sedikit pelajaran untukmu. Tuan benar, ITU pelajaran. Ceritakan, masalah apa yang kau hadapi. Luka anakku, semua disebabkan oleh seorang rakyat jelata bernama Han Li. Menarik. Lalu apa yang ingin kalian lakukan?
Aku sudah menemukan rahasia Han Li. Asalkan aku bekerja sama dengan 4 keluarga besar, aku bisa membuat grup bintang putih benar-benar hilang. Nanti, tanah itu bisa kalian lakukan apa saja. Manfaatnya sudah disebutkan, lalu syaratnya apa? Tidak masalah, teknologi canggih negara kita pasti akan membuatmu cepat bangkit dalam upacara penandatanganan. Semua tenang, hari ini adalah hari 4 keluarga besar. Dan Kamar Dagang 2 negara menandatangani perjanjian tanah. Mari kita angkat gelas, semoga upacara penandatanganan hari ini sukses besar. Ini wilayah kita, kenapa orang lain yang mengembangkan? Kamar Dagang 2 negara sangat kaya, apalagi 4 keluarga besar. Tanah itu pasti milik mereka. Menurut yang ku ketahui, tanah ini sudah diambil oleh grup bintang putih. Kalian membantu kejahatan, malah menjual ke grup asing. Kamar Dagang 2 negara kami datang untuk membantu kalian mengembangkan. Memberi kalian tanah sebanyak ini, kalian juga tidak akan berhasil. Berhasil atau tidak bukan urusanmu, di tanah ini, bukan giliranmu bicara. Bicara sombong, 4 keluarga besar ada di sini, masih berani berteriak. Rencana grup Fu, aku tahu jelas, mengusir harimau untuk menelan serigala. Menggunakan pisau orang lain untuk membunuh, kau benar-benar bisa menggonggong. Tapi ku dengar, anjing yang menggonggong tidak pernah menggigit. Bawa dia keluar, didik baik-baik. Kalian mau apa? Mau berkelahi? Upacara penandatanganan hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau ada, keluarlah bersamanya. Tanah di bawah kaki kita, mana mungkin diberikan. Han Li, kau benar-benar berani datang. Pengkhianat yang mengkhianati guru dan leluhur saja bisa hidup. Kenapa aku tidak bisa datang? Aku kasih tahu Han Li sekarang beda dari dulu. Kamu datang hari ini nggak bakal gampang pergi, oh tidak. Aku tarik lagi ucapan tadi. Hari ini kamu datang pasti nggak bakal bisa pergi. Di tanah ini halangi aku. Gak ada hak. Kamu buka lebar-lebar, matamu lihat baik-baik. Sekarang aku yang berdiri di sini. Berdiri maka rakyat di tanah ini. Harus berlutut lagi, aku gak keberatan mematahkan kakimu. Lagi sekali. 4 keluarga besar di sini, kamu pikir kamu sendiri bisa melawan 4 keluarga besar? 4 keluarga besar. Gak layak. Omongan besar, sekali kayaknya nggak perlu orang lain. Cuma keluarga lu aja bisa menginjakmu. Erat-erat di bawah kaki. Keluarga lu gak pernah dengar. Keluarga lu, sejak zaman kejayaan, Tang sudah bangsawan. Nama lu semua orang tahu. Sampai sekarang keluarga lu mau melakukan apa? Di Haicheng nggak ada yang berani halangi. Orang rendahan di sini berteriak-teriak. Kayak orang ngigau aja. Keluarga yang mengisolasi diri malah bangga zaman feodal. Zaman kejayaan Tang negara-negara datang menghormat. Negara-negara kecil sekitar mengirim utusan Tang belajar adab. Dan keluarga lu sekarang bekerja sama dengan asing. Mau jual leluhur demi keuntungan. Itu namanya nggak setia. Kamu berani sekali. Pintar ngomong yang nggak tahu keluarga Sue. Cukup layak nggak? Keluarga Sue nggak layak. Kamu beneran nggak tahu bisnis keluarga Sue? Seabad yang lalu sudah merambah seluruh dunia, lihat perusahaan besar kecil di Haicheng. Siapa yang berani melawan keluarga Sue soal kekayaan? Keluarga Sue bisa tenggelamkan seluruh Haicheng. Kamu mau lawan keluarga Sue pakai apa? Keluarga Sue cuma punya kekayaan. Tapi nggak punya rasa malu bisnis merambah seluruh dunia. Nggak tahu asal-usulnya. Kekayaan menumpuk nggak tahu pemiliknya. Bahkan binatang pun punya rasa terima kasih. Keluarga Sue demi uang sedikit. Kasih tanah ini begitu saja, itu namanya nggak berbakti. Ngomong besar nggak lihat muka sendiri. Asal ngomong nggak punya ilmu. Sampah ya tetap sampah. Bagaimana bisa menyaingi 4 keluarga besar? Keluarga Gu adalah keluarga sarjana. Bahkan sejarah Haicheng ditulis oleh keluarga Gu. Literatur klasik. Keluarga Gu telah memberikan kontribusi yang tak terhitung. Sampah rendahan seperti ini. Apa hakmu untuk berteriak di sini? Pengetahuan keluarga Gu. Penipu yang menipu dunia.
Kau lancang. Keluarga Gu terkenal dengan pengetahuan, ahli dalam tulisan. Tapi penjahat hanya menguasai trik-trik kecil. Lihatlah Yang Xiong yang jenius di zaman kuno. Kau dan orang luar merebut kekuasaan tanpa malu, merendahkan diri. Keluarga Gu hari ini bersekongkol dengan orang luar. Berkuasa di Haicheng, ini tidak manusiawi. Kau. Nyawa hina seperti semut. Berani bicara besar. Siapa kau sebenarnya? Keluarga Li adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Tentang status, kekayaan, dan pengetahuan, tak ada yang bisa menandingi. Membunuhmu semudah menginjak semut. Upacara penandatanganan hari ini sudah pasti. Ketua Kamar Dagang kedua negara sedang bersiap untuk kerjasama. Semua yang hadir mendukung. Jika kau nekat berani mengganggu upacara ini, tinggalkan nyawamu di sini. Keluarga Li Haicheng, tanpa ayah dan raja, tidak layak menerima tubuhku yang berharga ini. Apa katamu? Aku bilang keluarga Li Haicheng, tanpa ayah dan raja, merendahkan diri pada orang luar, mengemis belas kasihan. Keluarga Li mengabaikan fakta, ini tidak adil. 4 keluarga besar bicara bagus, tapi sebenarnya tidak setia. Orang yang tidak berbakti, tidak manusiawi, dan tidak adil, tidak layak berdiri di depanku. 4 kepala keluarga, Han Li siap mati, melawan atasan. Mohon keputusan dari 4 kepala keluarga Li siap mengumumkan ke Haicheng. Mencabut nama grup Bintang Putih, keluarga Lu siap menghukum pelaku kejahatan. Keluarga Gu ikut, Han Li. Aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Mari kita lihat apakah kalian mampu. 3 menit, dalam 3 menit. Aku akan membuat kalian menyesali kata-kata kalian. Tidak mau bertobat, grup Bintang Putih danmu akan segera hilang dari Haicheng. Han Li. Kau benar-benar orang pertama yang kulihat berani mengancam 4 keluarga besar. 3 menit ya. Sekarang aku beri kau 3 menit. 3 menit kemudian kau akan mati. Aku akan bermain-main dengan baik untukmu Shen Ruosue. Bagaimana? Waktunya belum tiba ya? Hah? Kalau begitu bukan salah kami. Apa? Uang dari luar negeri juga habis Tuan Han. Bagaimana kamu melakukannya? Sudah kukatakan. Aku akan membuat kalian membayar mahal. Aku tadi berbicara agak terburu-buru. Ada masalah apa? Kita bisa berdiskusi. Diskusi. Keluarga Li tidak pantas. Lu tadi terlalu panik, tidak tahu Tuan Han memiliki cara yang luar biasa. Mohon Tuan Han berkenan memaafkan. Han Li, dengan trik kecilmu ini, masih ingin menipu 4 keluarga besar, ini palsu. Di seluruh kota Hai, tidak ada satu orang pun yang bisa mengancam 4 keluarga besar sekaligus. Meskipun kamu Han Li, bersandar pada grup Bintang Putih, tidak akan berguna. Baiklah, kamu tahu, nasib seorang pecundang. Keras kepala, sudah kukatakan kalian akan membayar mahal. Han Li, kamu sendiri berani mengancam 4 keluarga besar. Benar-benar lelucon terbaik yang pernah kudengar. Benar atau palsu, sebentar lagi akan ketahuan. Tidak peduli bagaimana kamu menunda waktu, hasilnya tidak akan berubah. Nanti kita akan bergabung dengan Kamar Dagang Luar Negeri, menguasai kota Hai. Dan kamu akan menjadi korban pertama. Benar. 4 keluarga besar tak terkalahkan, kamu si pecundang. Hanya bisa menunggu mati. Mengatakan persekongkolan dengan begitu mulia. Keluarga Li benar-benar tidak tahu malu. Aku akan menunjukkan padamu cara keluarga Li. Kemari. Tangkap si pecundang ini. Han Li, kamu sekarang sudah menyinggung 4 keluarga besar. Tunggu saja untuk meninggalkan pesan terakhir. Kurasa yang harus meninggalkan pesan terakhir adalah kamu. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Shen Ruosue, awalnya aku ingin, setelah menyelesaikan Han Li, pergi dengan baik. Mendidikmu, tidak menyangka kamu datang sendiri. Fu Heng, kamu tidak akan sombong lama. Mohon 4 keluarga besar menghukum keduanya, sebagai contoh. Aku sekarang memberi kalian kesempatan lagi. Jika pergi sekarang, aku tidak akan menuntut. Kalau tidak, keempat keluarga akan hancur. Tidak tahu malu, tangkap. Ini bukti kejahatan 4 keluarga besar. Sebelum aku melangkah masuk, sudah tersebar ke seluruh kota Hai. Telepon yang baru kalian terima, semua benar. Benar-benar lelucon, rahasia 4 keluarga besar, bagaimana mungkin? Kalian tahu, pasti hanya omong kosong. Rahasia keluarga Li selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin? Ya ampun. Sejak aku melangkah ke sini, semua ini bukan lagi rahasia. Han, jika kau bisa menyelamatkan keluarga Li kami, aku rela menyerahkan posisi kepala keluarga Li.
Kedepannya, kau akan menjadi penguasa Haicheng. Keluarga Li kami akan mengikutimu sampai mati. Meminta maaf sudah terlambat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 4 keluarga besar di Haicheng. Han Li, kau pikir dengan mengalahkan 4 keluarga besar, aku tidak punya cara lain? Fu, hari ini kau masih memberiku pertunjukan yang bagus. Tuan Charles, orang inilah yang terus menggagalkan rencana keluarga Fu kami. Kita harus menyingkirkannya untuk bisa menguasai tanah ini dengan kuat. Mimpi di siang bolong, tanah ini. Kalian tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Hanya dengan kau sendiri dan grup bintang putih di belakangmu. Bisakah melawan negara kita, Amerika? Yang aku tahu, kita sekarang tidak lagi. Seperti 100 tahun yang lalu, kau tidak punya kemampuan itu. Sejauh yang aku tahu, di tanah ini, banyak orang yang tidak mau berkembang, itulah sebabnya. Rencana kita berjalan dengan sangat lancar, 100 tahun yang lalu. Di tempat ini, emas berdebaran di mana-mana, sehingga menarik. Banyak orang asing datang ke sini untuk membangun pelabuhan, dan 100 tahun kemudian, kalian masih tidak belajar dari pelajaran. Tanah ini akan menjadi pelabuhan baru kita. Orang-orang yang hidup di tanah ini, kau tidak bisa membayangkan. Tulang punggung dan semangat mereka, kau tidak akan pernah mengerti. Apa itu integritas? Hanya dengan mulutmu, bisakah melawan kita? Tunggu sebentar, negara kita, Amerika, akan menjadikan peringatan kepada grup bintang putih kalian. Setelah itu, kalian akan menghilang dari Haicheng ini. Kau tidak akan berhasil. Han Li, telepon Tuan Charles. Adalah panggilan kematianmu. Dengar, ini akan menjadi melodi terindah yang kau dengar terakhir kali. Apa? Bagaimana mungkin dana kita dibekukan? Kau, apa yang kau lakukan pada kita? Sudah kukatakan, kau pasti tidak akan berhasil. Sebelum aku datang, grup bintang putih telah bersatu dengan semua pedagang di Haicheng, bersama-sama menolakmu. Di tanah ini, kalian tidak akan bisa melangkah. Ada pepatah kuno di Tiongkok, orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Karena kau begitu tidak tahu terima kasih. Tampaknya gelas 100 tahun yang lalu masih berlaku, Han Li. Kau pikir hanya dengan kau sendiri, bisa mengubah semua ini. Satu orang? Aku pasti bukan satu orang. Aku pernah beruntung bertemu dengan seorang ahli penilai harta, yang tanpa ragu memperjuangkan keadilan di hatinya. Saya juga pernah melihat seorang dokter terkenal yang demi moral di hatinya, dan kebaikan serta keadilan, tidak takut pada kekuasaan, berdebat dengan alasan yang kuat, dan juga, semua orang yang hidup di belakang saya di tanah ini, karena mereka. Kalian pasti tidak akan berhasil. Han Li, jangan kira saya tidak tahu rahasiamu, alasan kamu bisa hidup berdiri di sini, adalah karena ayahmu yang sudah mati, menyimpan gudang itu untukmu. Apa yang kamu katakan? Han Li, sejak pertemuan penilaian harta terakhir, saya sudah mulai curiga. Sampai terakhir kali, ketika kamu datang ke klub untuk menemui saya. Baru saya yakin dengan pikiran saya. Han Li, tanpa gudang itu, kamu bukan apa-apa. Tampaknya rahasiamu sudah terbuka untuk umum. Dengan kekuatanmu sekarang, sulit untuk melawan kedua negara kami. Berjuanglah, kamu tidak punya kesempatan lagi. Hari ini, saya akan menyelesaikan semuanya. Saya akan membuatmu melihat semua yang kamu hargai dihancurkan oleh saya. Apa yang akan kamu lakukan? Robohkan rumahnya untuk saya. Kamu. Han Li, sekarang gudangnya sudah hilang. Kamu bisa menunggu mati. Keluarga Fu sudah menjadi kekuatan besar, sekarang di Haicheng. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkah keluarga Fu, hari ini tanah ini adalah kuburan kalian, tanah ini sudah saya beritahu. Saya sudah memindahkan semua orang dari tanah itu. Jika kamu tidak setuju, kamu dan Mirka akan bersama-sama masuk neraka, di masa depan seluruh lautan akan berada di bawah kendali kami. Dan perbuatanmu hari ini, tidak akan ada yang ingat, bagaimana kalian mengatakan itu. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Han Li, bagaimana kabarmu? Han Li, saya akan membalas semua penderitaan yang saya alami. Kepada kalian berdua 100 kali lipat. Tinggalkan kuncinya itu. Saya akan menggunakan teknologi canggih kami untuk menelitinya. Jika saya berhasil, maka kerajaan dunia kami akan mudah didapat. HM, lihatlah keadaanmu sekarang. Apa bedanya dengan anjing yang kehilangan rumah? Kalian tidak berhak bertindak sewenang-wenang di tanah ini. Sekarang situasinya sudah pasti. Setelah semuanya selesai, saya akan membuat Shen Ruosue menjadi hadiah untuk Tuan Oshima Hideo. Fu Shao memang mengerti. Saya tidak sabar. Hahaha,
Terlalu cepat senang. Bukan. Hanya sebuah alat yang menipu kalian. Dengan begini masih berpikir menjadi legenda di Haicheng, lelucon. Gudangnya sudah hancur, bagaimana kamu? Siapa bilang padamu, hancurkan gudangku, bisa mengalahkanku? Tidak mungkin, aku sudah menyiapkan perangkap besar ini, hanya untuk menjebakmu. Sejak aku melangkah ke sini, perangkapmu sudah hancur. Tidak mungkin. Yang terperangkap adalah kamu, bukan aku. Untuk bisa menjebakmu, aku hanya bisa mengikuti rencanamu. Tapi gudangnya sudah hancur, bagaimana kamu bisa? Orang biasa mana bisa mengerti misteri ini? Pintu dua dunia ini bukanlah hal biasa. Jika ditemukan oleh orang jahat, akibatnya tidak terbayangkan. Jika perlu, bisa dimasukkan ke dalam kunci. Baru bisa tidur nyenyak. Fu Heng, kamu tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Apa yang kalian lakukan? Cepat bertindak, keluarga Fu sudah hancur, kalian tidak akan dapat apa-apa. Kapan giliranmu untuk mengatur di sini? Keluarga Fu dan yang lainnya. Di hadapanku sama seperti anjing. Bahkan jika kamu sudah menghitung semuanya, bagi kami, tidak ada pengaruhnya sama sekali, paling-paling kami. Pindah tempat dan mulai lagi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kenapa di luar ribut sekali? Kalian berdua lihat apa yang terjadi, di luar penuh orang Haicheng. Kata mereka akan menghukum keras kamar dagang asing. Aku sudah bilang, kalian tidak akan bisa lari. Hanya dengan menghajat orang-orang ini. Asalkan aku beri mereka sedikit keuntungan, mereka akan mengibaskan ekor. Patuh pada perintah kami. Harga yang harus kamu bayar, aku rasa kamu tidak mampu. Ini semua rahasia, bagaimana kamu berani? Kamar dagang kedua negara sudah melakukan banyak kejahatan. Hari ini kami akan tunjukkan keteguhan hati tanah ini. Kamu mau berapa banyak uang? Aku mau. Aku mau kalian pergi dari tanah ini. Ini masalah internasional, negara M kami tidak akan tinggal diam. Negara anjing yang hanya mementingkan keuntungan, bicara apa tentang moral. Mulai hari ini, kamar dagang kedua negara akan hancur. Fu Heng, kamu harus membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Tuan Han, leluhur Han, maafkan kami, keluarga Fu. Bersedia menyumbangkan semua harta untuk renovasi jalan tua. Maafkan kami. Keluarga Fu keras kepala. Fu Heng sudah melakukan banyak kejahatan. Tidak bisa dimaafkan, cepat turun dan berlutut di sini. Cepat turun dan berlutut. Han Li. Aku akan menarik punggungmu. Lihat dengan jelas siapa limbah itu. Han Li, aku bertarung denganmu. Jangan datang ke sini, aku akan membunuhnya. Kalau begitu mari kita pergi. Han Li, aku bertarung denganmu. Jangan datang ke sini, aku akan membunuhnya. Sekarang kau tidak punya jalan. Aku tidak pernah memikirkan retret. Masyarakat bawah seperti Anda, selalu makan sisa makanan. Terpaksa seperti ini. Hanli, kau baik-baik saja. Hanli. Aku yang menang. Aku setengah hari. Armor lembut Erlangsen ini bagus. Tapi tidak sakit. Kau mengampuni dia. Yakinlah, yang menunggunya hanyalah cobaan. Ayo pergi. Atas nama Baising Group, saya mengumumkan proyek renovasi jalan lama. Peluncuran resmi. Aneh. Kemana perginya hal sebesar itu?
Aku bilang aku tahu terlalu tua. Iya, Terlalu bersemangat untuk memperlambat.